Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat Lestari, kembali hadir kita dalam pesan podcast Suara Alam Nusantara dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YKAN. Kali ini, edisi pesan kali ini, YKAN bekerja sama dengan Tribun Kaltara. Saya sendiri, Adinata Kusuma, dari Tribun Kaltara, akan memandu bincang-bincang kita kali ini. Topik kali ini adalah bencana dan implementasi Integrated Area Development atau IAD berbasiskan perhutanan sosial. Sebagai catatan, pesan kali ini adalah episode kedua dari 3 serial podcast tentang bencana alam dan juga pemberdayaan sumber daya alam terutama di hutan. Sebagai informasi, podcast bagian pertama dari pesan yang membahas tentang ANKT bisa Sobat Lestari saksikan di YouTube Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Untuk topik kedua ini telah hadir bersama kita semua beberapa narasumber yang pasti kompeten. Kita sambut saja langsung. Mungkin yang pertama Bapak Iwan Sugianto STMT. Beliau adalah Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Oke, narasumber kedua ada Mbak Indah Suti. Mbak Indah ini atau Mbak Tutut ya panggilannya, Spesial Forestry, spesialis program terestrial YKAN. Ya. Ya. Oh. Dan dari akademisi yang sudah sudah terkenal ini beliau, Profesor Dr. Insinyur Abdul Jabar Shah MSc. Beliau adalah Ketua Harian Pokja Red Plus Kalimantan Utara. Selamat datang, terima kasih sudah semua datang. Sobat Lestari, di podcast bagian pertama tentang bencana ini kita sudah berbicara banyak tentang bencana dengan BPBD Berau, lalu juga pentingnya perlindungan ANKT terhadap untuk mencegah bencana alam dengan Dinas Perkebunan Berau dan juga program perwakilan program yakni dari YKAN sendiri. Nah, di podcast kedua kali ini kita juga tetap bicara masalah bencana alam, tapi lebih spesifik kepada Integrated Area Development berbasiskan perhutanan sosial. IAD dipercaya juga dapat berkontribusi terhadap pencegahan bencana. Nah, untuk kesempatan pertama nih, kita langsung beralih ke Pak Iwan. Iya. Pak Iwan, ini saya dengar dibulungkan ini Pak ya. Ini sudah berjalan program IAD Pak. Iya, betul. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, IAD ini apa sih? Terus ada juga perhutanan sosial nih. Iya. Nah, mungkin buat Sobat Lestari, Iya. jelaskan dulu Pak itu. Baik, ya. Terima kasih. Ya. Nah, Integrated Area Development yang ada di Kabupaten Bulungan itu bagaimana hubungannya dengan perhutanan sosial. Jadi di Kabupaten Bulungan, perhutanan sosial itu sebagiannya masuk di dalam Integrated Area Development. Kalau secara luasan, untuk perhutanan sosial itu seluas 40.061 hektar. Sementara yang masuk di dalam wilayah Integrated Area Development Landscape Kayan, kita menyebutnya Landscape Kayan, di sepanjang Sungai Kayan. Itu luasannya kurang lebih 21.790 hektar. Nah, kaitannya tentu ini Integrated Area Development ini merupakan lokasi yang berdekatan dengan batas-batas hutan dan desa. Sehingga di dalam pelaksanaannya IAD ini merupakan perhutanan sosial. Itu yang ada di Kabupaten Bulungan. Kenapa IAD Pak? Apa tujuannya itu? Baik. Jadi ada beberapa yang mendasari kenapa IAD itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan di desa. Yang pertama, kalau kita melihat dari aturan yang sudah disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada waktu itu ya, sebelum terpisah menjadi Kementerian Kehutanan sendiri.
di nomor 9 tahun 2021 itu disebutkan bahwa perhutanan sosial itu juga merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Karya. Nah, kemudian perhutanan sosial sekaligus itu juga menjadi eh, program ataupun proyek strategis nasional. Nah, kenapa yaitu yang menjadi dasarnya di kita? Yang pertama adalah berkaitan dengan di daerah perbatasan hutan itu sering terjadi konflik sosial berkaitan dengan masalah tanah. Kemudian perlindungan terhadap hak masyarakat yang adat. Karena perlindungan terhadap masyarakat adat ini sudah sejak lama masyarakat ini hidup di daerah kawasan hutan. Kemudian keluar aturan bahwa itu menjadi konsesi hutan. Betul. Ini perlu untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan bagaimana agar hutan ini bisa lestari. Maka pelibatan kepada masyarakat itu menjadi bagian yang sangat penting. Bagaimana masyarakat dilibatkan untuk berperan aktif di dalam menjaga perhutanan tersebut. Itu ya mendasari kenapa Bulungan menggunakan IAD ini di dalam kawasan perhutanan sosial. Saat ini sudah berjalan itu Pak ya? Ya. Secara progres sudah sudah mulai dan bahkan beberapa lokasi sudah menghasilkan. Nah, itu menjadi prestasi yang ada di Kabupaten Bulungan. Pak, contoh kami di Untutan mulai dari Tanjung Palas itu sudah ada kakao yang menghasilkan. Bahkan sampai ke home industri itu sudah menghasilkan kakao. Kemudian di Longsuang itu sudah ada tanaman kelengkeng. Ini juga sudah menghasilkan juga. Kemudian beberapa lokasi lainnya itu juga sekarang juga berprogres. Ada berapa ini Pak di Bulungan sudah yang mulai berjalan ya? Mulai dari yang mungkin sudah berjalan, ada yang sudah mulai berprogres tadi? Iya. Itu sudah berapa Pak kalau secara keseluruhan Pak? Secara keseluruhan dari 10 lokasi yang masuk di dalam Integrated Area Development ini semuanya kita bergerak bersama-sama. Karena ini merupakan suatu program yang sifatnya adalah terpadu ya, sama-sama dikelola oleh baik itu teman-teman mitra strategis Bulungan, kalau ini itunya teman-teman mitra strategis NGO, kemudian OPD ini secara terpadu, ini programnya secara bersama-sama melakukan kolaborasi. Nah, dari 10 desa tersebut ada satu program di Kabupaten kita yang menjadi prioritas di dalam BJFD, yaitu satu desa satu provinsi. Maka di setiap desa itu nanti akan memiliki program-program yang bervariasi, tergantung dari potensi dan kondisi yang ada di daerah. Contohnya tadi itu Pak ya? Contohnya seperti itu tadi. Ya. Artinya biar lebih afdol nih Pak ya. 10 desanya di mana saja Pak? Ya, 10 desa yang sekarang sudah berprogres itu ada di Antutan, kemudian Antutan. Antutan apa Pak? Dia Antutan itu tanda kakao. kakao. Oke. Kakao. Kemudian di Lompuang itu sekarang yang sudah masuk itu kelengkeng ya. Kelengkeng sudah menghasilkan. Kemudian di silvofishery-nya kita sekarang baru melakukan tahap untuk pembangunan. Yang menarik di Kabupaten Tulungagung itu ada ikan-ikan yang sifatnya adalah lokal. Ya, kalau kita yang disampaikan bahwa gurami itu kalau di kita ikan kalo ya. Ikan kalo. Spesiesnya mungkin mirip dengan gurami ya, ya. Memang gurami itu ikan kalo. Kalau jenis-jenis ikan yang hidupnya secara liar di alam, kita mencoba bagaimana agar ini bisa dibudidayakan. Karena ini merupakan aset yang saya pikir untuk keberlanjutan kelestarian itu harus kita lakukan. Jadi kita juga bicara tentang bencana ya. Ya. Karena tema kita memang bencana kan. Sejauh mana sih ya ada ini kira-kira sebagai solusi atau ya bisa mencegah bencana itu? Ya. IAD tentu di dalam pelaksanaannya yang pertama pasti berkaitan dengan rehabilitasi hutan ya. Kawasan-kawasan yang berada di daerah lahan kritis, kemudian berada dekat dengan perkampungan, biasanya ini rusak. Maka dilakukanlah rehabilitasi hutan. Kemudian sekaligus perlindungan terhadap gunung. Dulu kalau kita melihat Sungai Kayan pada saat
musim kemarau, airnya itu masih jernih. Tetapi sekarang tidak pernah ditemukan lagi air itu jernih, pasti berwarna siap. Itu identiknya sungai di Kalimantan ya. Betul. Enggak coklat, ya, kehitam-hitaman ya. Ini yang menjadi cita-cita, menjadi keinginan Gunungan bahwa bagaimana kita bisa menciptakan sungai itu kembali seperti dulu. Maka dengan rehabilitasi lahan, kemudian mencoba untuk melestarikan hutan-hutan yang ada di daerah hulu sungai itu yang dilakukan. Nah, kemudian berkaitan dengan mitigasi tentu dengan adanya rehabilitasi lahan ini, setelah dilakukan penanaman maka hutan akan kembali. Mungkin sudah ada aksi nyata 1 atau 2 contoh bisa diberikan ke Sobat Lestari? Baik ya. Pemerintah daerah bekerja sama dengan yang pertama tentu pemerintah daerah dulu, OPD. OPD selalu melakukan mitigasi terhadap lokasi-lokasi yang kritis. Kemudian dilakukan penanaman berupa tanaman yang sifatnya buah lokal, buah endemik. Surya hutan di situ kita upayakan. Kemudian untuk lapis pertama sepanjang Sungai Kayan itu tanaman keras. Kemudian masuk kepada buah-buahan, kemudian masuk kepada tanaman yang sifatnya hortikultura. Nah, itu yang upaya-upaya yang dilakukan agar bisa terjaga. Tadi sudah ada upaya ini Prof ya dari Pemkab. Nah, secara akademis Prof Jabar juga melihat apa dok ini berhasil nggak nih dok atau ada nilai positifnya apa dok ya ini dok dari Ingin melihatnya dulu manfaat ekologi dari IAD itu sendiri. Kalau kita bicara tentang manfaat ekologi dari IAD yang berbasis perhutanan sosial ini, sebenarnya kita sedang membahas suatu pendekatan yang mengembalikan keseimbangan antara hutan, air, dan manusia. Ya. Nah, dari perspektif akademik gitu, misalnya ada satu manfaat yang menjadi jantung dari semuanya itu adalah pemulihan serta stabilisasi tata air dan di tingkat tataran daerah aliran sungai. Yang tadi juga disinggung sedikit oleh Pak Iwan tuh. Nah, ada beberapa tingkat kerusakan yang berlangsung di beberapa daerah aliran sungai yang ada di landscape Kayan itu karena adanya perkebunan ya, kemudian di bagian hilir itu ada tambang gitu, itu yang mengganggu. Tapi itu tidak masuk di dalam IAD, tetapi paling tidak itu ada pengaruhnya ke IAD sendiri. Oleh karena itu manfaat ekologis dari adanya IAD itu cukup besar sekali gitu ya. Mengapa IAD itu penting gitu ya? Dalam banyak studi termasuk di dalam kebijakan IAD perhutanan sosial itu sendiri ditegaskan bahwa integrasi pengelolaan wilayah itu mulai dari akses kelola masyarakat sampai pada pembangunan usaha. Tetapi yang lebih penting dari itu kita tidak hanya melihat soal manfaat ekonominya yang lebih luas, tetapi manfaat ekologisnya juga sangat besar sekali. Nah, ketika manfaat ekologis itu sudah terbangun dengan baik gitu, maka ikutannya adalah manfaat ekonominya gitu di situ. Seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi itu, selama sejak beberapa dekade yang lalu itu, kita masih melihat Sungai Kayan itu jernih itu. Nah, sekarang pada musim kemarau pun itu, nah karena tata airnya itu belum terbangun dengan baik karena ada sebagian lokasi yang di dalam kenyataannya itu tidak mampu menyerap air yang lewat di permukaan itu. Sehingga yang masuk ke sungai itu adalah air keruh itu. Itu yang yang kita lihat selama ini. Oleh karena itu keberadaan IHD di dalam konteks ekosistem itu sangat penting sekali gitu. Di Sumatera pendekatan ini sudah sangat efektif sekali, terutama di dalam pengembangan karet rakyat. Itu yang ada di Sumatera Selatan. Kalau itu diberikan pendampingan secara teknis seperti yang dilakukan di Sumatera Selatan, kan yang tidak kena bencana kan Sumatera Selatan ya, seperti itu. Dengan IAD yang mereka miliki itu mereka sudah mulai
antisipasi kerusakan. Karena Sungai Musi itu sudah sama dengan Sungai Mahakam juga gitu kondisi airnya. Tuh. Oleh karena itu dengan program IAD melalui perhutanan sosial yang berbasis karet itu mereka sudah mulai secara perlahan. Nah, memang bedanya karena Bulungan masih baru itu. Kalau di Sumatera itu sudah dimulai bukan hanya partisipatif fungsional ya. Kalau partisipasi fungsional itu kita analogikan begini. Kalau kita bangun rumah, masyarakat itu datang, ada yang bikin pintu, ada yang bikin lantai, ada yang bikin atap gitu. Tanpa keterlibatan di dalam proses perencanaannya. Itu yang fungsional gitu. Nah, yang memang kalau di awal, memang pada tahap itu. Kedepannya kita berharap itu partisipasi yang sifatnya bermakna. Jadi masyarakat itu yang ada di sekitar IAD itu kita harapkan mereka terlibat mulai dari perencanaan sampai pada pengambilan keputusan. Menentukan nanti komoditas apa yang realistis, yang sesuai dengan permintaan pasar, mereka harus terlibat di dalamnya. Nah, kita bersyukur nih selama di dalam 2 tahun terakhir ini ada teman-teman Yekan ya di dalam membantu nanti mungkin secara perlahan meningkatkan kapasitas melalui community college tadi ya sekolah lapang ya. Sekolah lapang itu kemampuan mereka meningkat. Sehingga pada akhirnya nanti mereka ikut terlibat di dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan gitu. Berarti kembali ke Pak Iwan dulu yang tadi misalnya tadi ada beberapa desa yang kayak Kelengkeng Pak ya, terus berarti itu direncanakan pemerintah dulu Pak kemarin atau sudah menanyakan ke masyarakat cocoknya apa ini boleh masyarakat mungkin bilang Kelengkeng atau gimana Pak? Ya, jadi pemerintah kan tentu melihat potensi ya, Ya betul. kesesuaian lahannya seperti apa, kemudian kehidupan masyarakat itu dia lebih cenderungnya kemana, maka lokasi yang cocok ini untuk kelengkeng, maka ditanamlah. Oke, berarti memang tetap melihat. Kemudian ya, kemudian untuk yang wilayah-wilayah lain nanti akan berkembang lagi potensi apa yang ada dengan pertanian, ya nanti kita akan kembangkan di wilayah lain. Oke. Oke, berarti memang ada challenge itu Dok ya. Ketika ada challenge tentu juga ada tantangan. Nah, kira-kira apa Dok tantangannya ini untuk mewujudkan itu daerah IAD yang Tantangan yang paling besar saat ini itu adalah manusianya. Itu yang paling tantangan yang juga karena saya lebih kurang 10 tahun di Bulungan ya. Tantangan itu perbedaan yang paling prinsip paling nyata itu antara masyarakat lokal dengan yang datang. Itu kalau istilah kita itu pukul dulu ininya baru mau bergerak gitu. Tapi kalau orang yang datang kan karena dia memang punya keinginan untuk mencari nafkah gitu. Itu tantangan yang paling berat yang kita rasakan selama ini untuk menggerakkan mereka. Dari belajar dari sekolah lapang yang belajar desa itu ya. Belajar desa, sekolah belajar desa itu melihat mereka memang secara perlahan ada keinginan. Tapi tantangan paling besar itu memang datang dari manusia yang ada di ini. Karena pertama walaupun ada yang sarjana tingkat pendidikannya gitu ya, tetapi belum sampai pada apa yang harus saya lakukan begitu. Masih menunggu perintahnya Pak Iwan gitu. Ya Pak Iwan ya, tapi tentu Pak Iwan tidak henti-henti menggugah untuk itu kan Pak dengan program-program itu. Itu tantangan yang paling besar. Kira-kira Dok ada solusi nggak? Ya itu tadi salah satu solusi yang dilakukan oleh teman-teman itu ya itu sekolah lapang. Kayak gitu. Kalau terobosan lain ya memang kalau orang kampung ya saya berasal dari Bebatu itu mereka lihat contoh dulu. Jadi inisiatif itu hampir tidak ada, ya kan Pak Irak? Nah itu dia. Inisiatif itu lihat contoh dulu. Kalau ada yang contoh berhasil mengikut gitu. Jadi yang menginisiasi seperti kalau kita lihat di Kabupaten Berau ini ya, yang sawit-sawit berhasil itu yang individu itu teman-teman kita yang dari Sulawesi yang berasal dari Malaysia yang mengembangkan sawit di sini itu. Nah barulah lokal itu ngikut gitu. Ya benar yang disampaikan Prof. Jadi
di Bulungan salah satu yang dikelola sekarang adalah kakao. Kakao. Setelah kakao ini berhasil, maka yang lain ini ikut-ikut. Sekarang banyak menanam kakao. Nah, itu salah satu kesulitan yang dihadapi oleh Bulungan. Tentu ketika kita sudah ngomong IAD tadi Pak, Iya. di beberapa daerah itu eh, ada nggak perbedaan apa warganya begitu Pak terhadap alam gitu ya, terhadap kesadaran itu gimana Pak? Eh, tentu ya. Mungkin setelah merasakan manfaat ekonomisnya tadi Pak ya. Iya, betul. Setelah melihat ada, oh ternyata di kegiatan ini menjanjikan. Semuanya kan bergerak. Ya, ya. Kelemahan kita adalah harus ada contoh terlebih dahulu. Oke, tantangan yang cukup berat, Pak. Tapi tidak pernah menyerah tentu kan Pak untuk Cuma kekhawatiran saya itu konsistensi ya Pak Iwan. Tapi kadang ada teman-teman dari Ekannya, punya ini gimana teman-temannya kan ini ibaratnya begitu mensupport IAD itu bagaimana itu ceritanya itu gimana Mbak Tutut silakan. Eh, Sebenarnya di Yayasan Konservasi Alam Nusantara sendiri atau YAKAN ini kita punya program di masyarakat yang kita sebut dengan community lead konservasi. Jadi di program ini kita punya tools namanya Sigap, yang dulu kita sebutnya Sigap RADD. Sigap itu Sigap sendiri adalah aksi inspirasi warga dalam perubahan. Nah, di situ kita ada 7 langkah lah ya dalam setiap bagaimana kita mendampingi dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, di dalam Sigap sendiri sebenarnya kita ada 3 hal yang ingin dicapai bersama-sama ya dengan baik pemerintah maupun masyarakat. Itu yang pertama adalah bagaimana tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa. Di sini dengan teman-teman mitra juga ya kan mendampingi bagaimana penyusunan RPJMDes. Kalau kita kadang mulai pilihnya RPJMDes hijau. Ya karena kan pembedanya apa? Nah, kemudian yang berhubungan juga dengan perhutanan sosial yang kaitannya dengan IAD tadi. Jadi bagaimana kita juga mendorong akses pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kita melihat peta indikatif perhutanan sosial (PIAPS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, di mana sih wilayah-wilayah PIAPS itu yang bisa diusulkan menjadi perhutanan sosial itu sendiri. Kemudian yang ketiga sebenarnya memang ini juga sangat menarik kalau ketika bicara tata kelola pemerintahan, kemudian bagaimana akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Yang terakhir itu lebih kepada bagaimana peningkatan livelihood bagi ekonomi masyarakat berbasis komoditas lokal. Dengan tools Sigap ini 3 hal ini yang ingin kita capai bersama-sama. Nah, kemudian ya kan tidak sendirian, yang pasti kalau di pemerintah, baik dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, baik bahkan sampai di pusat, ini bersama-sama dalam melihat kebijakan secara luasnya, bagaimana mendorong percepatan-percepatannya. Salah satunya tadi adalah percepatan perhutanan sosial. Nah, dalam perhutanan sosial sendiri ini kan sebenarnya ada 5 skema ya. Ada hutan desa, ada hutan adat, ada hutan kemasyarakatan, ada hutan tanaman rakyat, dan ada kemitraan konsesi. Nah, di hutan yang memang kita banyak dalam proses-proses pendampingan perhutanan sosial, kita masuk di hutan desa. Nah, jadi di IAD Landscape Kayan ini dari 18 desa, 4 kecamatan yang ada, ini hampir 18 desa itu didampingi semua? Tidak secara langsung, tapi memang ada mitra. Jadi baik dengan kabupaten maupun kemudian dengan KPH untuk tingkat dinas kehutanan di provinsi di tingkat kabupaten. Kemudian ada juga mitra-mitra konsultannya kan yang mendampingi dalam proses-proses pengajuan perhutanan sosial ke kementerian. Oh, jadi prosesnya diajukan ke kementerian? Iya, karena memang ada syaratnya. Nah, itu tadi yang belum terungkap ini. Apakah pemerintah daerah sendiri yang mengajukan atau
masyarakat berhak nih mengajukan begitu? Nah, kalau untuk perhutanan sosial sendiri, jadi kita bicara perhutanan sosialnya dulu dengan yang ada 5 skema tadi. Nah, yang ini memang pengajuannya ke Kementerian Kehutanan di PSKL, dirjennya, yang kemudian, masyarakat biasanya masyarakat melalui lembaga yang dibentuk di tingkat desa, itu melakukan pengajuan permohonan izin untuk perhutanan sosial apapun skemanya itu. Kemudian setelah mendapatkan izin, ini kemudian ada kelola yang akan dilakukan. Nah, karena dia ada di kawasan hutan, makanya kemudian, dibangunlah bagaimana pemerintah kabupaten juga bisa masuk nih. Nah, kemudian pemerintah kabupaten, menginisiasi adalah Integrated Area Development, jadi pengembangan kawasan pedesaan berbasis perhutanan sosial. Sehingga pengembangan potensi secara ekonomi maupun ekologi ini bisa baik di kawasan hutan maupun di, luar kawasan hutan. Seperti itu. Dari 5 tadi ya, 5 kawasan tadi itu bisa artinya bisa bermanfaat secara ekologis dan ekonomis juga itu? Iya, seperti tadi yang Pak Iwan sampaikan, seperti di Antutan. Di Antutan itu ada 2 skema perhutanan sosial. Yang pertama ada hutan desa, yang kedua ada hutan kemasyarakatan. Nah, dalam hutan kemasyarakatan itu salah satu komoditas yang dikembangkan adalah tanaman kakao. Nah, begitu juga dengan, di hutan desa. Di hutan desa ini kan memang kebanyakan ada di, status kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang tidak ada izinnya. Yang kemudian ketika dia ada bekas-bekas kawasan yang pernah, gundul atau dibikin lada, kemudian melalui program tadi rehabilitasi lahan, ini dilakukan penanaman-penanaman, tanaman-tanaman, lokal maupun tanaman kehutanan. Sehingga ini bisa baik secara ekonomi bisa menghasilkan bagi masyarakat, tapi secara ekologi juga berdampak. Seperti itu. Dalam prosesnya sekarang itu yang pendampingan yang mulai digencar itu gimana? Nah, dari Kan ini. 18 ini sebenarnya kan kita tidak sendirian ya. Karena dengan teman-teman di kabupaten sendiri, teman-teman di kabupaten juga sekarang mendorong direplikasi di beberapa daerah, di beberapa desa. Begitu juga dengan teman-teman lembaga lain. Nah, kalau untuk Yayasan sendiri memang saat ini banyak, pendampingannya di Desa Longbuang. Ya, di Longbuang ini kita sedang membangun model untuk agrosilvopastura yang agrosilvopastura. Heeh. Bahasa mudanya apa? Bahasa mudanya itu mengkombinasikan tanaman kehutanan, tanaman Pertanian. pertanian, dan kemudian tanaman hortikultura serta, peternakan. Nah. Yang saat ini Babi ya? kemarin tuh ada rencana sapi dan babi. Ada babi, kemudian tanamannya tuh kemarin ada mulai kakao, kopi, dan kemudian tanaman buah-buahan, buah-buahan baik durian, kelengkeng, petai, dan lain-lain seperti itu. Hortikulturanya Hortikulturanya kemarin jagung, jagung ya. kemudian kemarin juga ada semangka. Semangka. Ada sempat semangka. Tapi akan ada sayur-sayuran yang saat ini sedang dibangun, kalau kita bilang pertusaran hidupnya. Apakah ini jadi contoh IAD yang bisa mencegah kerusakan alam dan menghasilkan Pak sekarang ini? Kita menyepakati bersama-sama dengan membangun tata ruang desa, di mana sih kemudian pola-pola ruang yang akan dikembangkan menjadi kawasan misalnya agrosilvopastura tadi yang akan ditanami dengan tanaman-tanaman MPTS maupun untuk tanaman jangka pendeknya, yang kemudian juga ada lokasi yang misalnya ditanamin untuk dikembangkan restorasi. Sehingga lokasi yang sudah ditanaman ini disepakati bahwa ini nanti bisa tidak lagi ditebang ya. Jadi dia akan kembali baik tanaman campuran tadi maupun tanaman kelola hortikulturanya ini akan terus-menerus ada di situ. Jadi tidak lagi ditebang, tidak lagi dibuka untuk peruntukannya lain, tapi adalah dia tetap akan menjadi
kawasan sesuai dengan peruntukannya. Nah, Prof, dari kalangan akademisi ini gimana, Prof? Gimana? Apakah sudah ada ya penelitian atau yang kira-kira daerah ini cocok ini gitu atau daerah ini cocok ini ada nggak tuh? Kalau kesesuaian lahan ya sudah dimulai ya Pak Iwan, Pak. Itu ya melibatkan teman-teman di perguruan tinggi ya, terutama di ini untuk mengkaji kesesuaian lahan itu, daerah ini yang cocok untuk tanaman apa, daerah ini cocok tanaman apa gitu. Nah di lahan basah itu dicocoknya tanaman yang model seperti apa. Nah itu sudah dilakukan. Kemudian ada teman-teman yang juga spesialisnya di soil science ya, di bidang tanah itu udah mengkaji jenis-jenis tanah yang nanti yang sesuai dengan yang dimaksud dengan kesesuaian lahan. Kemudian ada yang spesialis memang berkiprah di ekosistem. Yang sekarang ada teman-teman yang jadi ada teman-teman yang spesialisnya itu mengkaji tentang daerah aliran sungai, terutama di kawasan ini, di kawasan IAD. Jadi mulai dari biodiversity-nya baik yang ada di darat maupun yang ada di perairan gitu. Jadi itu terkait kalau kondisi ekosistemnya bagus sudah barang tentu nantinya biodiversity-nya juga akan lebih bagus gitu, karena keragaman hayatinya gitu. Memang kalau kita lihat karena imbas dari kerusakan di darat itu juga larinya ke perairan. Jadi sudah ada beberapa jenis ikan yang memang sudah masuk di dalam daftar IUCN ya, karena ada gangguan lingkungan gitu ya. Jadi kita harapkan nanti ke depan itu bisa dipulihkan. Nah, berdasarkan pengalamannya Yekan ini Mbak Tutut ini, kira-kira tantangan terbesar agar IAD ini berhasil apa sih Mbak? Selain tadi kita bicara manusia ya, faktor manusia. Ini pengalamannya kan ini. Ya, jadi di dalam perhutanan sosial kan ini IAD-nya berbasis perhutanan sosial ya. Nah, memang sebenarnya bagaimana kita melihat kalau kita bicara pada perhutanan sosial ini kan kemudian akan membagi kewenangan juga. Karena kemudian di perhutanan sosial sendiri ini pasti memang di kawasan hutan. Sehingga kalau saya sih melihatnya tantangannya memang bagaimana sih adanya kolaborasi yang sangat intens antara baik pemerintah daerah, pemerintah di provinsi maupun di pusat sendiri. Karena sebenarnya program-program di perhutanan sosial ini cukup banyak nih. Cuma kemudian bagaimana kita bisa mensinergikannya bersama. Nah, kemudian di lembaga sendiri, di lembaga pengelola perhutanan sosial, ini kan ada 3 hal yang kemudian memang harus didorong. 1 kelola kawasan, 2 kelola lembaga, 3 kelola usaha. Nah, kelola kawasan ini kan bagaimana kemudian baik secara penataan untuk izin perhutanan sosialnya sendiri, kemudian kelola lembaga ini bagaimana lembaga ini mampu menerjemahkan rencana pengelolaan perhutanan sosial karena mereka pasti punya untuk 10 tahun. Nah, kemudian kelola usaha, nah ini yang kemudian agak susah-susah gampang nih. Ketika kita bilang, iya ada potensi, oh banyak di sana, tapi banyaknya ini kan kemudian berapa banyak sih yang kemudian bisa nggak secara kontinu ini kemudian diupayakan dan kemudian bisa masuk ke pasar. Karena pasarnya banyak sebenarnya. Ketika ada pesona nih, orang bilang bisa nggak menyediakan kakao fermentasi atau damar misalnya yang kontinu setiap bulan sekian ton. Nah ini kan kemudian menjadi apa ya, gagap juga nih. Artinya memang ya mungkin sekarang mungkin belum berpikir ke arah sana mungkin ya. Artinya sekarang ini lebih ke ekologisnya dulu lah. Ekonomis itu masih ya. Tapi kalau memang bisa kontinu seperti tadi ya, wih luar biasa itu Mbak ya. Ya, ini ya. Oke, ini menarik ini. Mungkin sebagai apa ya wacana kita bahwa ternyata sedikit flashback di Bulungan sudah berlangsung 3 tahun Pak ya, IAD dan beberapa daerah juga sudah menghasilkan. Ada kakao, terus apa lagi tadi Pak? Lengkeng. Tapi masih sebatas mungkin belum keluar daerah atau masih berputar mungkin di Kaltara Pak atau gimana Pak? Untuk kakao Ini kan contoh keberhasilan juga ya Pak. Ini kok kita dikonten ini ya.
kakao kita sekarang kan sudah masuk di industri ya, walaupun industri rumah tangga. Kami sudah melakukan kerjasama dengan Sarinah. Nah, dengan Sarinah Jakarta, produk kita sudah diterima. Kami ini baru ancang-ancang, kemarin rencana karena kepotong puasa, kemudian di Sarinah itu ada renovasi, maka kita diterima sehabis lebaran. Jadi setelah lebaran nanti baru kita akan menyampaikan. Jadi di samping dari kakao itu sendiri, produk-produk lokal yang ada di Bulungan, itu nanti akan kita pasarkan di Sarinah. Itu salah satu upaya yang dilakukan untuk memasarkan di luar Bulungan. Tapi sanggup Pak ketika dapat tantangan tadi. Misal berani stok berapa nih? Itu yang menjadi tantangan. Tetapi harapannya dengan adanya yang sudah upaya, oh ini berhasil, masyarakat ini bergerak bersama. Dan Betul. sekarang ternyata ini kita bicara baru di kawasan landscape Kayan. Di luar landscape Kayan ini banyak kakao yang muncul sama kopi ya sama kopi. Juga memiliki cita rasa ya khas. Jadi ini keunggulan dari kita. Nah inilah yang nanti yang akan kita pasarkan. Oke, ini nggak terasa ini menarik sekali obrolan kita ini. Oke, mungkin sebagai ya penutup ini kita pengunjung acara ada closing statement deh buat sobat-sobat lestari di sana, yang bisa menginspirasi juga mungkin nanti. Silakan dari Pak Iwan dulu. Ya, mungkin saya pendek ya. Perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, seperti itu. Closing statement saya. Padat. Monggo dari Prof. Jawar sebagai akademisi. Perhutanan sosial itu sebagai pelindung bencana. IAD ya. IAD itu sebagai pelindung bencana. Singkat juga, padat juga. Oke, mewakili sudah. Nah, dari Mbak Tuntut nih, ya kan, bagaimana? Closing panjang dia. Kita dengan pendekatan sigap tadi berharap bagaimana IAD berbasis perhutanan sosial ini kemudian dapat meningkatkan potensi lokal, kemudian dapat mengembangkan ekonomi dan livelihood masyarakat, yang kemudian menjadi kebanggaan untuk daerahnya juga sebagai ekonomi sekuler yang kemudian akan secara kontinu kita berharap menjadi salah satu PAD baik di desa maupun di kabupaten. Oke, terima kasih Pak Iwan, Prof. Jabar dan Mbak Tutut. Terima kasih telah memberikan pencerahan buat kita di sini. Oke, Sobat Lestari, demikian bincang pesan hari episode kedua ya. Jangan lupa nanti masih ada satu episode lagi bicara tentang bencana dan pengelolaan sumber daya hutan, terutama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya untuk teman-teman Sobat Lestari yang masih pengen penasaran dengan bincang-bincang kita pada episode pertama, bisa disaksikan di YouTube Yayasan Konservasi Alam Nusantara ya. Dan program-program terbarunya juga bisa dilihat di berbagai akun sosial media YEKAN, yakni di IG dan LinkedIn akun YEKAN_ID, Facebook akun YEKAN juga ada, punya Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan bisa disaksikan di website yekan.org.id. Oke, saya Adinata Kusuma, mohon izin pamit dan selamat berjumpa kembali di podcast pesan selanjutnya. Salam Lestari. Bulungan bisa.